Teman-teman sekalian, senang sekali bisa bertemu dalam proses belajar ini, walaupun melalui online. Nah, saya akan melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan topik regulasi pemilu dan pemilihan kepala daerah, yang pengantarnya tadi sudah disampaikan oleh teman saya Mas Iksan. Nah, bagian saya itu menjelaskan, menginformasikan, dan berbagi pengetahuan terkait landasan yuridis penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berbicara tentang landasan yuridis penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, tidak bisa tidak kita harus memulainya dengan pemahaman kita tentang basis yuridis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau sering disebut konstitusi. Dalam konstitusi, terutama yang dimulai dengan pasal 1 ayat 2, itu secara jelas menyatakan bahwa negara ini itu harus dibangun dan dikelola dalam konteks daulat rakyat. Artinya, rakyatlah yang memiliki kedaulatan penuh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelenggarakan kekuasaan. Dan itu tegas dalam bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Tentu harus diuraikan secara rinci terkait pelaksanaan daulat rakyat itu. Dan dalam Undang-Undang Dasar atau dalam konstitusi itu semuanya itu dalam semua dimensi kehidupan berbangsa bernegara nampaknya sudah terakomodasi. Nah, teman-teman sekalian, salah satu elemen penting dalam daulat rakyat itu adalah pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diatur dalam pasal 22E, yaitu pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebelumnya telah diatur dalam pasal 6A terkait mekanisme pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 18 ayat 3 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 19 ayat 1 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, dan pasal 22C untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD itu kemudian dilakukan secara terpisah karena pengaturannya diatur secara terpisah. Pemilihan presiden diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Nah, walaupun itu dilaksanakan dalam tahun yang sama, dan dalam prakteknya biasanya itu dilakukan lebih dulu, itu adalah pemilihan anggota DPRD, anggota DPR RI, dan anggota DPD. Baru kemudian beberapa bulan kemudian dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya terdapat mandat konstitusi atau mandat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah suatu lembaga yang dibentuk
di masa reformasi yang mempunyai kewenangan melakukan uji undang-undang terhadap konstitusi. Nah, dalam pengujian Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan oleh masyarakat, diputuskanlah bahwa pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD itu harus atau wajib dilakukan secara serentak. Nah, itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2013. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dua pemilihan umum itu harus disatukan dalam satu pemilihan umum, yang kemudian kita kenal dengan pemilihan umum serentak tahun 2019. Nah, karena itu basis pemilihan umum tahun 2019, basis yuridisnya itu adalah Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, Undang-Undang 7 tahun 2017 ini tentang pemilihan umum itu merupakan penggabungan dari 3 undang-undang. Selain 2 tadi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, juga digabungkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Jadi, Undang-Undang 7 2017 merupakan himpunan dari 3 undang-undang, atau dalam istilah hukum disebut dengan kodifikasi 3 undang-undang. Nah, itulah yang kita jalankan dan kita laksanakan pada pemilu serentak tahun 2019 itu. Nah, selain pemilihan umum yang kemudian kita lakukan serentak pada tahun 2019 melalui dasar ketentuannya itu Undang-Undang 7 tahun 2017, juga kita mengenal dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah tentu kita sudah tahu juga dilakukan secara serentak melalui ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 dan perubahannya. Perubahan Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah itu sudah dilakukan selama 2 kali. Perubahan pertama melahirkan Undang-Undang 8 tahun 2015 dan perubahan kedua melahirkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Itulah yang kita gunakan sekarang untuk pemilihan kepala daerah serentak. Tetapi kalau kita flashback lagi terhadap basis konstitusionalnya, bahwa pemilihan kepala daerah itu juga harus secara fundamental kita lihat pendasarannya pada pasal 1 ayat 2 tadi. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itu berarti bahwa selain pemilu yang menjadi organ penting dalam daulat rakyat, juga adalah pemilihan kepala daerah yang saya sudah sampaikan tadi, itu sekarang ini dilakukan secara serentak dengan basis Undang-Undang 1 tahun 2015. Nah, tetapi di konstitusi juga sudah mengatur, walaupun dia tidak diatur sebanyak pengaturan tentang pemilu, karena basis konstitusional pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Dasar itu hanya diatur dalam pasal 18. Itu pun pada satu ayat, pasal 18 ayat 4. Kira-kira bunyinya, gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Memang kita tahu, mungkin sudah ada yang tahu, bahwa terdapat diskusi
di kalangan mantau pemilu, penggiat pemilu, akademisi yang memperhatikan secara serius dinamika pemilu dan pemilu kepala daerah, bahwa fase dipilih secara demokratis itu ada yang menerjemahkan secara dua pendekatan. Jadi bisa dipilih secara tidak langsung dan bisa dipilih secara langsung. Nah, mungkin itulah sebabnya dulu ketika pemilu kepala daerah itu akhirnya dilakukan secara langsung pada tahun 2005 dengan basis ketentuannya pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan kemudian oleh DPR RI dan tentu waktu itu pemerintah pada tahun 2014 mengganti pemilihan langsung yang dilakukan sejak tahun 2005 itu dengan pemilihan tidak langsung. Jadi 2014 itu ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 yang menyatakan, salah satu pasalnya, bahwa pemilihan gubernur, bupati, kepala daerah itu dilakukan secara tidak langsung. Tetapi karena desakan publik, undang-undang itu akhirnya hanya bertahan kurang dari 20 hari. Karena pemerintahan SBY, di akhir pemerintahan SBY, akhirnya mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 yang salah satunya itu adalah mengembalikan sistem pemilihan yang oleh Undang-Undang 22 tahun 2014 itu dikembalikan kepada pemilihan tidak langsung atau melalui DPRD oleh Perpu nomor 1 tahun 2014 yang diterbitkan oleh Presiden SBY itu menjadi pemilihan langsung lagi. Jadi produk DPRD tahun 2014 itu akhirnya tidak pernah digunakan, dan pemilihan tahun 2015 itu kemudian dilakukan juga secara langsung, yang kemudian kita mengenal dengan pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama. Nah, dalam perkembangannya ternyata terdapat kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang 1 tahun 2015 dan perubahan pertama itu Undang-Undang 8 tahun 2015 yang kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2016 dengan Undang-Undang melahirkan Undang-Undang 10 tahun 2016. Selain memang karena ada banyak sekali putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini. Karena itu kemudian dilakukan revisi. Nah, pasca Undang-Undang 10 tahun 2016 itu beberapa kali juga dilakukan proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat, dan beberapa dikabulkan. Termasuk yang terakhir itu adalah terkait dengan nomenklatur sisi berdiri dari Bawaslu Kabupaten Kota, yang dalam Undang-Undang Pilkada masih diatur bahwa pengawasan pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Kota, nah, oleh Mahkamah Konstitusi melalui judicial review oleh beberapa teman Bawaslu atau Kabupaten Kota, itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira itu yang menjadi informasi umum terkait dengan landasan yuridis dari penyelenggaraan pemilu dan pemilu kepala daerah atau pemilihan kepala daerah. Nanti kemudian teman-teman saya yang lain akan menyampaikan secara lebih detail terkait ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah, problematika hukum kepemiluan, dan aplikasi regulasi dalam pemilu dan pemilihan kepala daerah. Saya kira demikian, terima kasih.